Di Tanah Suci, jemaah haji dari Indonesia dikenal sebagai jemaah paling ramah, paling tertib, dan jumlahnya paling banyak. Namun, siapa sangka, di balik pujian itu, ada julukan pedas dan mengejutkan yang sering terlontar dari mulut warga Mekah dan Madinah. Julukan itu adalah Haji Ikan. Bukan karena mereka berjualan ikan, bukan karena membawa ikan asin dari tanah air, tapi karena kebiasaan aneh yang jarang disadari, terlalu boros air. Kok bisa? Yuk simak sampai akhir, karena alasan dibalik sebutan ini bisa bikin kamu merenung dan sekaligus malu sebagai bangsa besar. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Pernahkah kamu mendengar julukan Haji Ikan ini? Atau mungkin kamu pernah melihat langsung kebiasaan jemaah Indonesia yang dianggap berlebihan dalam memakai air di Tanah Suci? Apa itu Haji Ikan? Istilah Haji Ikan adalah julukan tidak resmi yang beredar di kalangan warga lokal Mekah dan Madinah. Julukan ini ditujukan secara sindiran kepada sebagian jemaah Indonesia yang dinilai sangat boros dalam penggunaan air, layaknya ikan yang hidup dalam air sepanjang waktu. Meski terdengar lucu, namun julukan ini menyimpan kritik sosial yang tajam. Dalam konteks ibadah haji yang dilakukan di daerah gurun dengan sumber air terbatas, sikap boros air dianggap tidak menghormati budaya setempat dan tidak mencerminkan kesadaran lingkungan. Kenapa disebut boros air? Warga lokal Arab Saudi, terutama di wilayah Hijaz seperti Mekah dan Madinah, sudah lama terbiasa hidup hemat air. Maklum saja, karena air di wilayah ini berasal dari proses desalinasi laut atau sumur dalam, sangat mahal dan terbatas. Namun, berbeda dengan jemaah dari negara-negara lain, jemaah Indonesia dinilai sangat boros dalam pemakaian air. Contohnya, berwudhu terlalu lama dan berulang kali. Alih-alih memakai segelas air untuk wudhu, sebagian jemaah Indonesia menyiram tangan, kaki, dan wajah berkali-kali hingga menggenangi lantai toilet masjid. Padahal dalam Islam, Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan wudhu yang cukup 3 kali bilasan ringan. Bukan 5 kali, 7 kali, atau sambil mandi. Sering mandi panjang di hotel dan tenda. Sebagian jemaah menganggap mandi sebagai bentuk menyegarkan tubuh karena cuaca panas. Namun, mandi berulang kali dengan durasi panjang membuat penggunaan air di hotel dan tenda menjadi tidak terkendali. Di beberapa tenda di Mina dan Arafah, petugas Saudi bahkan menutup keran sementara karena debit air drop gara-gara pemakaian berlebihan dari jemaah tertentu. Cuci pakaian sendiri dengan air berlimpah. Karena takut tidak bisa mencuci baju di laundry, banyak jemaah mencuci sendiri di kamar mandi hotel. Baju dibasahi, digosok pakai sabun, lalu disiram air berkali-kali, tanpa menyadari bahwa sistem air hotel tidak disiapkan untuk beban setinggi itu dari ribuan orang sekaligus. Mengapa ini menimbulkan masalah? Bagi warga Arab, perilaku seperti itu dianggap tidak bijak dan mencerminkan budaya tidak sadar lingkungan. Air di wilayah mereka adalah sumber daya mahal dan tidak bisa dipakai sembarangan. Akibat kebiasaan jemaah Indonesia yang boros air, lantai toilet masjid sering tergenang dan licin. Hotel-hotel harus menambah suplai air dari tangker khusus. Beberapa pompa air tidak mampu memenuhi permintaan di jam sibuk. Petugas Saudi kewalahan menstabilkan distribusi air. Warga sekitar bahkan pernah berseloroh. Kalau lihat air banyak tergenang, pasti itu ada haji Indonesia di dekatnya. Maka dari situlah muncul julukan Haji Ikan. Bukan karena membawa ikan, tapi karena selalu bermain air seperti ikan. Beberapa petugas hotel, terutama yang pernah bekerja bertahun-tahun di sektor pelayanan haji, menyampaikan bahwa kami senang melayani jemaah Indonesia karena mereka sopan dan ramah. Tapi kalau soal air, hanya mereka yang kadang seperti tidak punya batas. Ada pula warga Arab yang merasa heran dan terganggu melihat jemaah mencuci kaki dengan siraman seperti mandi di tempat wudhu umum, sementara ada orang lain yang antre di belakang. Bagi mereka, penggunaan air semestinya hemat dan cukup, bukan berlebihan hingga menyia-nyiakan. Ironisnya,
Ajaran Islam sendiri sangat mengecam pemborosan air, bahkan ketika berwudhu di sungai yang mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu boros dalam menggunakan air, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir." Artinya, hemat air adalah bagian dari sunnah. Namun sebagian jemaah kita justru melupakan prinsip ini saat berada di pusat ibadah terbesar umat Islam. Lebih dari sekadar teknis, boros air juga berdampak pada citra bangsa. Perilaku ini menciptakan stereotip bahwa jemaah Indonesia tidak memahami pentingnya lingkungan, tidak memedulikan budaya lokal, menganggap fasilitas publik seperti milik pribadi. Padahal, kita datang ke sana sebagai tamu Allah dan juga duta bangsa. Apa yang kita lakukan menjadi gambaran karakter bangsa Indonesia di mata dunia. Jika perilaku boros air terus terjadi, bukan tak mungkin ke depan Indonesia akan diberi aturan khusus soal pemakaian air di hotel atau tenda. Pelayanan hotel jadi lebih mahal karena biaya air yang tinggi. Citra jemaah Indonesia bisa jatuh sebagai jemaah yang tidak peka. Ini tentu merugikan, bukan hanya untuk jemaah saat ini, tapi juga generasi mendatang. Julukan, Haji Ikan, mungkin terdengar lucu. Tapi sebenarnya, itu adalah kritik halus tapi keras terhadap kita sebagai bangsa. Kita sering bangga menjadi jemaah terbesar, terdisiplin, dan paling ramah. Namun semua itu bisa ternoda karena hal kecil tapi berdampak besar, boros air. Di Tanah Suci, setiap tetes air adalah nikmat, dan setiap perilaku kita adalah cermin bangsa. Sudah saatnya kita belajar menghormati lingkungan, memahami budaya lokal, dan meneladani Rasulullah dalam kesederhanaan. Jika kamu merasa informasi ini penting, bantu sebarkan dengan klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke grup manasik atau keluarga yang sedang bersiap berhaji. Tulis komentar kamu. Saya siap jadi jemaah yang hemat air dan menjaga nama baik Indonesia di Tanah Suci. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.